15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun Rajmohan dengan NIM 2300493. Saya dari kelas Sistem 3A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai modulasi dan ASK, Amplitude Shift Keying. Oke, pertama kita masuk ke dari modulasi. Modulasi adalah proses mengubah suatu sinyal informasi agar dapat ditransmisikan melalui media tertentu dengan menggunakan sinyal pembawa carrier. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan sinyal informasi dengan karakteristik media transmisi yang digunakan seperti kabel, gelombang radio, atau serat optik. Ada dua jenis utama modulasi. Yang pertama ada modulasi analog, yang kedua modulasi digital. Modulasi analog menggunakan sinyal informasi analog untuk memodulasi sinyal pembawa seperti AM, amplitude modulasi, dan FM, frekuensi modulasi. Yang kedua modulasi digital. Modulasi digital menggunakan sinyal informasi digital biner untuk memodulasi sinyal pembawa seperti ASK, FSK, dan PSK. Selanjutnya kita akan membahas konsep modulasi digital dan kenapa modulasi diperlukan. Oke, konsep modulasi digital adalah proses pengubahan sinyal digital dalam bentuk bit 0 dan 1 menjadi sinyal analog berfrekuensi tinggi untuk dapat dikirimkan melalui saluran komunikasi seperti udara, kabel, atau serat optik. Proses ini bertujuan untuk memanfaatkan sifat-sifat sinyal analog yang lebih efisien dalam hal transmisi jarak jauh atau kebutuhan frekuensi tertentu. Nah, kenapa modulasi diperlukan? Yang pertama, transmisi efisien. Sinyal digital langsung tidak dapat dengan mudah ditransmisikan melalui media tertentu karena keterbatasan bandwidth atau ketidakcondongan sifat media transmisi. Yang kedua, kompatibilitas frekuensi. Membawa data digital dalam bentuk sinyal analog membuatnya kompatibel dengan saluran komunikasi yang umumnya dirancang untuk sinyal analog. Yang ketiga, pengendali noise. Modulasi digital dapat meningkatkan toleransi terhadap noise melalui metode seperti pengkodean error correction. Nah, selanjutnya kita membahas definisi amplitude shift keying atau ASK. Jadi ASK adalah teknik modulasi digital di mana amplitude sinyal pembawa diubah-ubah sesuai dengan nilai bit data digital 0 atau 1. Pada ASK, sinyal pembawa diberikan amplitude tertentu ketika data biner adalah logika 1 dan amplitude dikurangi atau bahkan 0 ketika data biner adalah logika 0. Oke. Selanjutnya, jenis-jenis ASK. Amplitude shift keying ASK memiliki beberapa jenis yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sistem komunikasi, yaitu off keying atau OOK. OOK merupakan bentuk ASK yang paling sederhana. Pada OOK, sinyal pembawa diaktifkan saat bit data bernilai 1 dan dimatikan saat bit data bernilai 0. Teknik ini mudah diimplementasikan tetapi sangat rentan terhadap gangguan noise. OOK bisa digunakan dalam perangkat remote control seperti TV dan AC. Binary amplitude shift keying atau 2ASK. Pada 2ASK, amplitude sinyal pembawa berubah di antara dua level, yaitu
level tertentu untuk bit 1 dan level 0 atau lebih rendah untuk bit 0. Teknik ini memerlukan bentuk dasar ASK yang cocok untuk komunikasi sederhana, tetapi masih rentan terhadap noise. Yang ketiga ada multi-level ASK atau MASK. MASK menggunakan lebih dari 2 level amplitude untuk mempresentasikan kombinasi bit. Setiap level amplitude mewakili pola bit tertentu, memungkinkan transmisi data yang lebih efisien dalam satu simbol. MASK cocok untuk sistem yang membutuhkan efisien bandwidth tinggi, meskipun lebih kompleks dan sensitif terhadap noise dibandingkan dengan OOK atau 2 ASK. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan ASK. Yang pertama ada kelebihan ASK, terdiri dari 3, yaitu implementasi sederhana. ASK mudah diimplementasikan karena hanya memodulasi amplitude sinyal pembawa. Yang kedua, efisien untuk transmisi jarak pendek. Contoh untuk aplikasi dengan jarak pendek dan lingkungan yang tidak terlalu berisik. Ketiga, kebutuhan bandwidth rendah. ASK menggunakan bandwidth yang lebih kecil dibandingkan beberapa teknik modulasi lainnya. Selanjutnya ada kekurangan dari ASK. Yang pertama, rentan terhadap noise. Sinyal ASK mudah terganggu oleh noise karena informasinya hanya dikodekan dalam amplitude. Kedua, efisien energi rendah. ASK membutuhkan lebih banyak daya karena sinyal bisa diam ketika bit bernilai 0. Yang ketiga, kurang andal untuk jarak jauh. ASK tidak cocok untuk komunikasi jarak jauh atau dalam lingkungan dengan banyak interferensi. Untuk karakteristik ASK, amplitude shifting. ASK adalah teknik modulasi digital yang mempresentasikan data biner melalui perubahan amplitude sinyal pembawa. Pada ASK, sinyal pembawa tinggi digunakan untuk bit logika 1, sementara amplitude rendah atau 0 mewakili bit logika 0 dengan frekuensi dan fase sinyal pembawa tetap konstan. Teknik ini memiliki bandwidth minimal yang bergantung pada kecepatan data. Namun, noise dapat meningkatkan kebutuhan bandwidth. ASK dikenal sangat sensitif terhadap noise karena gangguan pada sinyal dapat menyebabkan kesalahan interpretasi data di sisi penerima. Dalam hal ini, efisien daya ASK kurang optimal karena sinyal pembawa tetap membutuhkan energi, terutama dalam skema on-off keying atau OOK. Meskipun demikian, ASK mudah diimplementasikan berkat kebutuhan perangkat keras yang sederhana, seperti modulator dan detektor amplitude. Untuk meningkatkan kecepatan transmisi, ASK dapat menggunakan multi-level amplitude MASK, di mana beberapa level amplitude mewakili kombinasi bit. Namun, semakin banyak level yang digunakan, semakin sulit mendeteksi sinyal dalam kondisi yang dipengaruhi noise. ASK paling cocok untuk aplikasi sederhana yang tidak memerlukan jarak jauh atau toleransi noise tinggi, seperti remote control, RFID, dan sistem komunikasi daya rendah. Selanjutnya, kita akan merepresentasikan sinyal ASK dengan data 6110. Untuk
frekuensi samplingnya itu 5000 dan frekuensi carrier atau frekuensi pembawanya itu 100. Nah, untuk vektor waktu dari 0 hingga 1 detik dengan interval sebesar 1/fs menunjukkan durasi sinyal. Datanya yaitu 0110. Nah, sinyal pembawa berbentuk gelombang sinusoidal dengan frekuensi 1000 Hz. SASK carrier data sintak modulasi. Ini untuk sintak modulasinya. Nah, untuk hasil dan analisis bisa kita lihat pada gambar di samping. Pada sinyal data biner itu belum dimodulasi. Terlihat bahwa sinyal merepresentasikan data biner berupa dan 1. Grafik menunjukkan perubahan level amplitude yang jelas, di mana amplitude bernilai 1 untuk bit 1 dan 0 untuk bit 0. Durasi aktif setiap bit tercermin dari panjang segmen sinyal pada sumbu waktu. Setelah dimodulasi menggunakan teknik amplitude shift keying atau ASK, sinyal hasil modulasi menunjukkan bahwa gelombang sinusoidal hanya muncul ketika data biner bernilai 1, sedangkan ketika data biner bernilai 0, amplitude sinyal pembawa menjadi 0 sehingga tidak ada sinyal sinusoidal yang terlihat. Frekuensi pembawa pada sinyal hasil modulasi tetap konstan selama proses modulasi. Nah, selanjutnya kita akan merepresentasikan sinyal ASK dengan data 0100 atau desimalnya itu angka 4. Untuk frekuensi samplingnya itu masih sama ya 5000 dan frekuensi pembawa atau frekuensi carrier itu 100. Yang di sini kita bedakan itu di bagian datanya. Di data 0100. Selanjutnya hasil dan analisis. Oke. Sinyal data biner sebelum dimodulasi menunjukkan perubahan level amplitude di mana amplitude bernilai 1 pada rentang waktu 03 hingga 06 yang merepresentasikan bit 1 dan bernilai 0 di luar rentang tersebut yang merepresentasikan bit 0. Nah, setelah dimodulasi menggunakan teknik ASK, gelombang sinusoidal hanya muncul pada rentan waktu ketika data biner bernilai 1. Di luar rentang tersebut, sinyal pembawa tidak muncul karena amplitude bernilai 0. Nah, frekuensi gelombang pembawa tetap konstan sepanjang modulasi. Namun, amplitudenya berubah sesuai dengan data biner yang diberikan. Hasil ini menunjukkan prinsip dasar ASK, di mana data biner dikodekan dengan mengatur amplitude sinyal pembawa. Bit 1 direpresentasikan dengan amplitude maksimum, sementara bit 0 direpresentasikan dengan amplitude 0. Selanjutnya kita akan merepresentasikan sinyal ASK dengan data 1001 atau 9 gitu. Nah, untuk frekuensi samplingnya kita di sini masih sama dan frekuensi carrier atau pembawanya itu kita juga masih sama. Yang dibedakan hanya datanya. Kita menggunakan data 1001. Nah, untuk hasil dan analisis bisa kita lihat pada gambar di samping itu. Untuk data biner 1001 ini sinyal muncul di detik pertama dan keempat. Oke. Pada detik kedua dan ketiga, saat biner bernilai 0, sinyal ini menghilang. Nah, ini menggambarkan perubahan amplitude sinyal pembawa sesuai dengan nilai biner.
dengan nilai yang aktif hanya pada biner bernilai 1. Oke. Nah, untuk kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan yaitu amplitude shift keying adalah teknik modulasi digital yang menggunakan perubahan amplitude sinyal pembawa untuk merepresentasikan data biner 0 dan 1. ASK memiliki karakteristik sederhana dengan amplitude sinyal pembawa aktif untuk bit logika 1 dan 0 untuk bit logika 0. Sementara frekuensi dan fase tetap konstan. Teknik ini mudah diimplementasikan dengan kebutuhan bandwidth rendah, namun rentan terhadap noise sehingga lebih cocok untuk aplikasi jarak pendek seperti remote control dan RFID. ASK terdiri dari beberapa varian termasuk on-off keying, binary amplitude shift keying, dan multi-level ASK yang memungkinkan efisien transmisi data lebih tinggi meskipun memerlukan perangkat yang lebih kompleks. Hasil analisis menunjukkan bahwa sinyal hasil modulasi ASK hanya aktif saat data biner bernilai 1. Sedangkan amplitude 0 terjadi pada bit 0. Dengan semua kelebihan dan kekurangannya, ASK tetap menjadi pilihan untuk sistem komunikasi sederhana yang tidak memerlukan toleransi noise tinggi atau jarak jauh. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.